saya Maulisa Eka Fernanda Putri, NIM 086 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan produk kami yaitu puding jagung. Puding jagung kami memiliki slogan yaitu puding jagung premium quality, sehat dan bikin nagih. Selanjutnya, konsep bisnis yang kami pakai yaitu memiliki konsep berkarakter Islami di mana produk yang kami buat, bahan dan proses pembuatannya juga sudah halal. Kami menekankan produksi untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, bukan hanya memenuhi kebutuhan orang-orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Selanjutnya yaitu mengevaluasi rencana bisnis sesuai pedoman PKMDikti 2018, yaitu kami memerlukan pengetahuan yang cukup dalam membangun bisnis, karena jika tidak ada kemajuan, bisnis kami pastikan akan melambat. Menurut kami, ada 4 evaluasi bisnis yang harus dilakukan agar bisnis berkembang, yaitu yang pertama, membentuk tujuan usaha, yang kedua, menentukan target market, yang ketiga, membentuk prediksi pasar dan target pasar, dan yang terakhir yaitu pembuatan rencana pemasaran. Selanjutnya yaitu evaluasi. Berdasarkan poin-poin di atas, 4 evaluasi yang harus dilakukan dari kelompok kami yaitu yang pertama, nilai jual. Contohnya, kami menawarkan lebih banyak manfaat kepada orang-orang sehingga orang-orang cenderung akan tertarik kepada produk kami. Yang kedua yaitu permintaan, yaitu menekankan nilai jual dan menciptakan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga yaitu riset pasar, kepada siapa produk kami akan kami jual. Selanjutnya yaitu waktu eksekusi. Kita harus menentukan target itu, di mana target itu kita akan tuju, apakah di sekitaran kampus atau di kos masing-masing, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu memulai bisnis. Yang pertama, deskripsi jenis usaha yang akan dijalankan dan deskripsi bahwa usaha yang dimulai merupakan usaha yang diminati. Jenis usaha kelompok kami adalah jajanan pasar. Alamat usaha ada di Jalan Raya Tlogomas, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Nama merek puding jagung ini adalah Corn Pudding. Usia pemilik kelompok kami rata-rata berumur 20 tahun dan struktur organisasi terdiri dari 5 orang. Yang kedua, daftar usaha pesaing. Nama usaha pesaing Jasuke atau jagung susu keju yang harganya 5.000 per cup dan berada di depan SPBU UMM. Nama usaha pesaing kedua yaitu jagung manis rebus, harganya 3.000 per biji dan berada di pertigaan Jalan Tirto Utomo. Yang ketiga, deskripsi keahlian dan pengetahuan penunjang bisnis yang akan dijalankan. Yang pertama, jenis keahlian menguasai resep diperuntukkan untuk mengetahui cara pembuatan puding. Yang kedua, mengenal bahan diperuntukkan mengetahui dan juga material dari puding. Yang ketiga, mengenal alat produksi diperuntukkan mengetahui bagaimana cara memakai alat dalam pembuatan. Jenis pengetahuan, keterampilan tensis diperuntukkan mengetahui bagaimana cara memproduksi dengan benar. 2. Keterampilan manajerial diperuntukkan bagaimana cara mengetahui memperoleh keuntungan. Yang ketiga, keterampilan audiovisual digunakan untuk memperlancar konsep pemasaran, promosi, melakukan di sosial media. Yang keempat yaitu daftar potensi yang akan dijalankan atau suatu produk. Yang pertama, strength atau kekuatan yang meliputi harga yang sangat terjangkau, melayani delivery order dengan minimal pembelian. Yang ketiga, kualitas produk. Yang keempat, bahan mudah didapatkan, terdapat jagung asli dalamnya, dan produk tidak menggunakan bahan pengawet dan zat-zat berbahaya. Yang kedua, weakness atau kelemahan dari produk ini adalah minimnya produk yang ready dan tidak bisa dikonsumsi semua kalangan, yaitu bayi. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, menggunakan sosial media untuk pemasaran. Yang kedua, menggunakan sistem pre-order. Yang ketiga, menjual kepada teman kos atau teman kelas. Yang keempat, banyak penjual lain yang menjual produk yang sama, tetapi mereka hanya menjual
original, sedangkan pada produk kami terdapat butiran jagung yang asli. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman dari produk kami adalah produsen lain yang lebih siap setiap hari ready. Kami di sini menggunakan sosial media Instagram dan WhatsApp sebagai media promosi. Snap Instagram atau snap WA produk olahan kami yaitu puding jagung, sehingga konsumen dengan mudah untuk memesan produk kami dengan manfaat sebagai penunjang pemasaran dan pengenalan produk. Di sini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu jenis dan sumber daya usaha. Jenis modal yang kita pakai yaitu uang tunai, sumbernya dari anggota sejumlah 100.000. Cara perolehan kami dengan iuran masing-masing anggota kelompok. Kemudian barang yang dimaksud yaitu alat-alat untuk memasak puding jagung itu sendiri, seperti misalnya panci, parutan kelapa, baskom, gelas, pisau, saringan santan, dan spatula. Semuanya didapat dengan gratis atau dengan cara pinjam. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 nomor 2, yaitu rincian pengeluaran kebutuhan terhadap produk kami. Yang pertama, jagung manis. Jagung manis itu dibutuhkan 3 buah, yaitu kisaran harganya sekitar 5.000. Terus santan kelapa 1 buah harganya 7.000. Gula 1 kilo harganya 16. Tepung jagung setengah kilo dengan harga 8.000. Garam 1 bungkus harganya 2.000. Cup plastik 50 cup harganya 18.000. Dan air 2.500 ml itu tidak membutuhkan dana. Jadi total yang ada yang tadi saya sebutkan sekitar 56.000. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tentang bab 4, yaitu alur produksi. Yang pertama yaitu proses pemilihan bahan, di mana hal ini kami memilih bahan-bahan yang tentunya berkualitas, dan bahan yang kami butuhkan tersebut yaitu santan, tepung jagung, jagung manis, gula, dan garam. Setelah proses pemilihan bahan, lalu yaitu proses pembuatan, di mana proses dimulai dari mencampurkan bahan sesuai urutan, kemudian mencampurkan adonan, lalu dimasak, diaduk hingga kental. Lalu pengemasan, yaitu proses pengemasan puding. Jadi puding dimasukkan ke dalam cup yang sudah disusun rapi seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu proses penjualan, pemasaran kepada konsumen yang sudah melakukan pre-order maupun yang tidak pre-order melalui media sosial baik story WA maupun Instagram. Nah, untuk membahas tentang label, mengapa kita harus memberi label pada produk ini? Karena salah satunya untuk menarik para konsumen yang membeli, dan yang kedua agar para konsumen ingat dengan produk yang kita buat. Jadi untuk langkah-langkah desain, yang pertama mendesain dengan memberi gambar jagung sebagai ciri khas produk kami, ya seperti ini. Lalu mencetak labelnya, dan kemudian ditempelkan ke cup. Ada seperti ini. Untuk bukti video pembuatan produk dan penjualan kelompok kami, sebelumnya mohon maaf, jujur saja kami belum berhasil merealisasikan pembuatan produk maupun penjualan di kloter kedua ini, dikarenakan adanya bencana alam yaitu corona yang belum diketahui kapan berakhirnya. Di mana hal ini kita dituntut untuk diam di rumah. Untuk itu kami hanya bisa memberikan bukti video pembuatan di kloter yang pertama sebelum adanya virus corona datang. Berikut video dari pembuatan produk kami.
kami belum mendapatkan informasi kalau penjualannya harus di video. Alhasil kami hanya bisa memberikan bukti penjualan berupa screenshot chat dari konsumen. Baik, sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.